Pada video kali ini saya akan share tentang bagaimana cara setting mikrotik. Settingnya dibagi beberapa part untuk membatasi waktu durasi videonya ya, supaya lebih mudah dipelajari ya. Jadi untuk part yang pertama ini memperkenalkan perangkat, kemudian membuat jaringan LAN menggunakan salah satu port Ethernet yang ada di mikrotik tersebut. Adapun seri mikrotik yang ingin saya peragakan cara settingnya, yakni yang seri RB951 UI 2ND ya. Ini boxnya, ini milik salah satu sekolah di sekitar dekat rumah saya. Isinya box ini adalah buku panduan singkat dan cara settingnya dan menghubungkannya ke perangkat keras lainnya. Kemudian ini perangkatnya, ini power adaptor isinya juga di box tadi. Kemudian di sini ada 5 port ya, 1 2 3 4 5. Port pertama terhubung ke sumber internet, port 2 3 4 ke LAN, port ke-5 PoE out ya. Ini kalau kita menghubungkannya ke radio outdoor untuk kuat sinyal sehingga bisa mencapai tempat yang cukup jauh ya. Kemudian di sini ada lubang di mana ada tulisan res dan WPS, ini tombol resetnya, ini indikator powernya, indikator USR. Kemudian di sini ada indikator terhubung ke jaringan komputer ya. Yang ini belum on, berarti belum terhubung ke jaringan internet. Jadi nanti ini kita hubungkan ke jaringan internet, yang ini kita hubungkan ke jaringan LAN atau ke komputer yang akan kita gunakan untuk men-settingnya ya. Jadi nanti kita butuh komputer untuk men-setting perangkat ini ya. Kemudian selain komputer kita juga butuh ini ya, Winbox, aplikasi GUI untuk men-setting mikrotik. Yang saya gunakan Winbox 64 sesuai dengan sistem operasinya Windows 10 64 bit. Tapi sebelum kita masuk ke Winbox, jangan lupa ini dihubungkan ya ke komputer penyetingnya ya. Ini perangkat USB to RJ45 adapter, karena laptop ini, netbook ini tidak punya perangkat RJ45 port ya, jadi saya menggunakan alat ini. Setelah itu kita setting IP-nya lewat sini, lewat jendela setting IP, kita ubah change adapter option ya. IP addressnya, properties, kemudian TCP internet protocol versi 4, klik 2 kali. Option di set option an IP address automatically, option then a server address automatically. Jadi nanti IP-nya didapatkan dari mikrotik ya sendiri ya. Baru setelah itu kita masuk ke Winbox, kita klik 2 kali, jalankan Winbox.
muncul ini ya. Kita pilih Nickboard, refresh. Kalau misalnya belum muncul, kemudian kalau sudah muncul seperti ini, kita klik 2 kali, terus kita klik connect, kita hubungkan Winbox ke Mikrotik. Muncul jendela setting Mikrotik. Pertama yang kita lakukan adalah mereset konfigurasi. Kita pilih sistem, kemudian pilih reset configuration. Reset configuration. Yes. Ini menggunakan software resetnya ya. Kalau ingin menggunakan cara lain, ada 3 cara lain di manual booknya. Menggunakan cara seperti tadi, kemudian yang kedua menggunakan tombol reset yang ada di sini, tekan sekitar 5-10 detik pada saat pertama kali dinyalakan. Kemudian yang ketiga menggunakan software juga ya, tetapi berbasis CLI. Nah, di sini sudah ada caranya di manual panduan menggunakan router. Bisa Anda baca ya. Ini menggunakan browser Webpick. Menggunakan browser, menggunakan Winbox. Terus menggunakan tombol reset. Webpick, Winbox, tombol reset. Untuk mengaksesnya bisa menggunakan Winbox, bisa menggunakan browser. Di browser nanti ketikkan IP-nya. Ini IP defaultnya yang 192.168.1 ya. Ya, port 1 dan 2 sudah aktif. Untuk selanjutnya saya menggunakan perekam layar ya, tidak menggunakan kamera lagi. Setelah kita hubungkan perangkat Mikrotik ke komputer klien yang kita gunakan untuk setting, sekarang kita jalankan Winbox. Versi Winbox-nya sesuaikan dengan sistem operasi yang kita gunakan di komputer klien yang kita gunakan untuk setting Mikrotiknya ya. Sini saya gunakan versi 64 bit. Kalau kita jalankan muncul versinya 327 ya. Kemudian ini sesuaikan dengan versi sistem operasinya ya. Sistem operasi saya di sini Windows 10 64 bit, makanya saya gunakan Winbox 64 bit. Setelah kita jalankan, maka nanti akan otomatis terdeteksi MAC address dan IP address dari Mikrotik yang akan kita setting. Kalau misalnya belum muncul, silahkan coba di refresh dengan menekan ini ya. Kemudian sekarang kita login ke dalam Mikrotiknya sendiri, ke OS-nya. Di sini user loginnya adalah admin, passwordnya kosongkan saja, ini yang default. Kemudian kita klik connect. Nah, setelah masuk ke dalam sistem Mikrotik seperti ini, selanjutnya kita setting IP address. Arahkan pointer ke menu IP, kemudian ke menu address. Oh ya, sebelumnya kalau kita ingin memastikan hasil settingan kita berhasil apa tidak, kita bisa mencoba mengujinya dengan menggunakan browser atau lewat command prompt ya. Kalau lewat browser misalnya sebelum disetting, misalnya kita buka Google Chrome, kita cari informasi tentang kata tes di sini misalnya, maka akan muncul pesan seperti ini. This site can be reached. Ini artinya kita belum terhubung ke jaringan internet.
atau lewat command prompt. Untuk menjalankan command prompt kita tinggal menekan tombol Windows, icon Windows dan R untuk mengaktifkan jendela run. Kemudian kita ketik perintah cmd, lalu kita klik enter, maka akan muncul jendela command prompt seperti ini. Lalu kita coba request ping request ke alamat website, misalnya Google ya. IP-nya untuk Google 8.8.8.8. Lalu kita tekan enter. Kalau muncul pesan seperti ini, transmit failed, berarti komputer klien kita belum terhubung ke jaringan internet melalui MikroTik. Jadi kita akan setting terlebih dahulu MikroTiknya. Kalau seandainya terhubung ke jaringan internet, maka nanti akan muncul hasil searching di browser dan akan muncul pesan di command prompt bahwa komputer kita terhubung ke Google ya, website Google ya. Baik, kita kembali ke Winbox. Pertama kita setting IP address, kemudian di jendela address list ini kita klik add, kita tentukan IP di port Ether 2 nya, misalnya 192.168.10.1. subnetnya ditentukan 26. Subnet ini mengatur jumlah IP DHCP, dynamic host, yang bisa diberikan ke klien. Saya menggunakan 26 ini dengan perkiraan jumlah klien di LAN yang terhubung ke Ether 2 MikroTik nanti sekitar 50-an ya. Kalau seandainya lebih sedikit daripada itu bisa dinaikkan 27 atau 28 di sini. Nanti kita akan bahas tentang IP ini di video lainnya. Kemudian interface-nya di sini Ether 2, karena port LAN-nya kita atur terhubung di Ether 2 dari MikroTik. Lalu kita klik play, kemudian OK. Selanjutnya setelah IP address, kita ke menu IP DHCP client. Ini untuk request IP MikroTik ke sumber internet di mana kita hubungkan MikroTik-nya. Tentunya interface-nya yang di port Ether 1. Kita klik play, klik OK. Nah, ini masih belum aktif. Tinggal kita klik, kemudian pilih checklist di sini, centang untuk enable, mengaktifkannya. Jadi akan muncul di statusnya bound seperti ini, berarti kita MikroTik sudah berhasil terhubung ke jaringan internet melalui port satunya ya, dan diberikan alamat IP otomatis 192.168.1.250. Ini subnetnya 24. Setelah DHCP klien, kita kembali ke menu IP yang kita setting sekarang DHCP server. Ini untuk mengatur IP address klien secara otomatis, akan diberikan oleh MikroTik. Interface-nya kan di Ether 2 ya, karena nanti klien terhubung ke internet melalui port Ether 2 dari MikroTik. Lalu kita klik next. Nah, ini tadi yang sudah kita atur di IP address. Kita klik next, gateway-nya 10.1. Kita klik next. Nah, ini alamat IP rentangnya ya, 192.168.10.2 sampai 192.168.10.62. Klik next lagi. Ini DNS servernya, gateway dari sumber internet kita di sini ya. Bisa kita tambahkan atau biarkan saja default untuk latihan. 192.168.1.1 dan klik next. Listing time, klik next. Setup sudah complete, sudah selesai.
Selanjutnya kita kembali ke menu IP, kemudian tinggal mengatur DNS-nya ya. DNS-nya otomatis satu-satu, jangan lupa klik ini allow remote request. Kemudian klik apply, klik OK. Selanjutnya ke firewall. Kita ke firewall, setelah DNS firewall untuk mengatur firewallnya kita masuk ke menu NAT dulu, kemudian tambahkan, klik add, pilih general, pilih di sini chainnya source net, out interface-nya Ether 1 ya, karena sumber yang diatur jaringan internetnya yang terhubung ke mikrotik yang di Ether 1. Kemudian actionnya mesh query, ini untuk memungkinkan kita membuat menu login pada klien sehingga dia bisa terhubung ke jaringan internet. Jadi nanti klien kalau mau terhubung ke jaringan internet melalui mikrotik harus login terlebih dahulu. Lalu klik play, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita coba ke browser kembali untuk mengecek hasil settingan kita ini. Di sini kita refresh saja ya. Nah, di sini sudah muncul hasil search dari kata tes di google.com. Nah, berarti klien komputer sudah bisa terhubung ke internet melalui port Ether 2 mikrotik. Kalau lewat command prompt, kita tinggal ping salah satu alamat IP dari website yang ada. Misalnya websitenya Google ya, ini 8.8.8.8, kita tekan enter. Kalau muncul pesan replay form 88 byte 32 time 733 TTL 1 seperti ini, berarti komputer klien kita sudah terhubung ke website Google atau jaringan internet melalui port Ether 2 mikrotik. Sampai di sini kita sudah berhasil setting mikrotik untuk meneruskan koneksi internet dari Ether 1 ke Ether 2 ya. Sehingga klien yang terhubung ke Ether 2 ya, mikrotik bisa mengakses internet. Untuk video pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk video selanjutnya kita akan bahas fungsi-fungsi lainnya dari mikrotik, seperti misalnya mengatur kecepatan akses download dan uploadnya ya. Setelah itu kita akan coba juga menjelaskan tentang bagaimana cara membuat hotspot dan login vouchernya. Tidak semua fitur di mikrotik yang akan kita bahas ya. Saya sendiri juga tidak menguasai semua fitur yang ada di sini. Saya hanya menguasai fitur-fitur dasar saja untuk kepentingan usaha jaringan komputer ya, usaha internet, misalnya untuk hotspot dan sejenisnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan komen di kolom komentar. Kalau dirasa bermanfaat silahkan share. Dan kalau seandainya Anda tertarik dengan video-video saya selanjutnya mengenai setting mikrotik ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar Anda mendapatkan update tentang video-video yang akan saya upload di channel ini selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.